Masih kita ini tinggal satu. Bagaimana jika yang mengikuti tes tahap 2 semuanya bisa passing grade? Maksud optimalisasi formasi tadi bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. Jadi begini, optimalisasi itu ada di tahap 3. Makanya kalau yaitu pertanyaan yang bagus tuh sebagai perumpamaan. Bahasa Inggris itu ada 40 gitu kan ya. Kemudian ininya kan 1, begitu kan ya? 1 masih yang direbut dan dari 40 itu 35 atau 30-nya lolos passing grade. Jadi kalau tadi itu ada 90 total, ada 93.000 orang yang lolos tapi kalah ranking. Itu nanti kan terjadi sama ya Bu. Jadi otomatis yang kalah ranking ini tidak akan mendapat formasi. Dia lulus tapi tidak lolos. Begitu kan hasilnya? Lulus tapi tidak lolos. Nah, di tahap 3 optimalisasi itu ujian kedua kan masih di satu kabupaten atau wilayah kewenangan. Misalnya Kabupaten Wonogiri itu hanya SD SMP itu bisa pindah antara SD SMP milih. Kecamatan mana ya, Polo Wonogiri lah, antar kecamatan itu boleh pindah milih ya. Milih antar sekolah, antar kecamatan, bisa antar di dalam satu kewenangan kabupaten. Sedangkan provinsi itu kabupaten, misalnya guru SMA Kabupaten Karanganyar bisa milih SMA Kabupaten Wonogiri, SMK di Sragen itu kabupaten, itu satu kewenangan di dalam kabupaten. Itu ya, itu untuk ujian kedua. Jadi masih boleh milih antar sekolah, antar jabatan dalam satu kewenangan. Sedangkan di ketiga itu boleh milih di luar daerah kewenangan. Dan jika nanti tadi saya gambarkan ada 180.000 yang milih, itu optimalisasi. Jadi jika mau tetap menjadi PNS ASN ketiga ke tahap ini, bisa memilih formasi-formasi yang masih kosong itu tadi. Optimalisasinya di sana. Apakah mau di Nias ataukah mau di Papua sudah tertutup untuk orang Papua, Maluku, Tanimbar, itu yang disebut dengan optimalisasi. Nah, optimalisasi itu masih di ranking lagi. Karena ada yang lulus 10, yang dibutuhkan 5 ya ranking dari nilai tadi, meskipun tidak lolos di ujian ini, dia optimalisasi kriterianya masih sama, lolos passing grade, di ranking lagi. Begitu Bu, itu diatur dalam Permenpan RB. Jadi ada perankingan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sama-sama bagus, tentu kan diambil yang terbaik. Itu sebuah mekanisme yang wajar. Dan kalah ranking, meskipun dia di CPNS itu sudah terjadi seperti itu. Itu hanya sebuah pengertian saja kepada Bapak Ibu guru, bahwa dalam sebuah perebutan satu jabatan, itu kan semuanya harus mempertimbangkan mana yang terbaik ya. Mereka yang sudah lolos passing grade, tetapi kalah ranking, itu harus dipahami terlebih dahulu bahwa itu sebuah mekanisme yang biasa dalam sebuah seleksi. Kalau seleksi itu kan pasti milih yang terbaik, bukan begitu Bapak Ibu? Kalau misalnya, dan tidak hanya passing grade batasnya, karena batasnya pasti yang terbaik, karena kan dalam ikut seleksi banyak sekali orang pintar yang berlaga. Orang pintar yang berlaga itu pasti semua lolos passing grade, jadi bisa jadi passing grade-nya memang rendah sehingga orang banyak masuk, sehingga setelah itu akan dipilih mana yang terbaik. Yang kalah ranking itu hal yang wajar. Meskipun itu hal yang wajar, kami juga memikirkan yang terbaik lah buat mereka Bapak Ibu guru yang sudah kalah ranking, karena ini agak beda dengan persaingan CPNS. Kalau CPNS kan memang beliau-beliau atau mereka yang ikut itu adalah orang-orang fresh graduate, sedangkan ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah bekerja, hanya penempatan saja disesuaikan. Formasi adalah yang potensi diajukan. Kita tahu nggak akan semuanya lolos. Jadi paling tidak kita melihat dari angka kelolosan sekarang, ya. Kalau itu saja sudah mencukupi, misalnya 40%, ya kan, dari yang kita lihat kemarin itu 40-50% ya, yang lolos seleksi. Belum lagi yang nggak dapat formasi, tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan, karena kan mereka harus lolos dulu passing grade dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini gitu. Izin Pak Ketua, nggak perlu untuk semuanya. Untuk menambahkan 100% formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full
informasinya karena nggak semuanya lolos passing grade. Tapi kami akan datang ke setiap kepala daerah Izin Pak untuk Ketua, Pak Menteri. mengklarifikasi.